Berarti kalau gitu set 1 ini lebih cocok sebagai independent variable. Gitu. Sementara si set 2 lebih cocok sebagai dependent variable. Nah, jadi kita bisa mengenerate hipotesis di sini bahwa insulin resisten mempengaruhi weight gitu ya seseorang, berat badan seseorang. Nah, itu dengan korelasinya positif. Itu ya. Oke. Masih bingung teman-teman korelasikan mana? Masih bingung nggak sih? Ada yang masih bingung? Korelasi kanonik. Bu, maaf mau tanya. Silakan Bu Paulusna. Untuk yang uji hipotesis itu sigma sama rho bedanya gimana ya Bu? Kok agak kurang nyantol? Kalau sigma 1, 2 sama dengan 0, terus gagal tolak, interpretasinya yang signifikan yang mana gitu Bu? Oke. Jadi saya perlu lihat, misalnya tolong kamu punya slide-nya. Saya lagi ngebuka slide-nya. Ya, H0 yang pertama ya. 1, misalkan ada tadi apa? 2 ya. 1 tuh 2. Terus 2 kan gitu ya, yang di soal 11.8. Nah, untuk yang baris pertama, itu kan sigma 1, 2 sama dengan matrik 0. Jadi apakah matrik covariance, set 1 dan set 2. Matrik covarian bukan matrik covarian. Tadi kan kita punya 4 matrik covarian sebenarnya ya. Tapi 3 yang utama sebenarnya. Yang pertama itu matrik covarian hanya di set 1. Matrik covarian yang kedua adalah matrik covarian yang di set 2. Nah, ada lagi set 1 dan set 2 menghasilkan matrik covarian antar set 1 dan set 2. Sebenarnya 3 ya, karena di atas sama di bawah. Kita lihat ini. Yang ingat matrik yang itu? Masih kebayang? Nah, yang pojok kanan atas dengan pojok kiri bawah, nah itu kan sama ya. Matrik covarian yang sama. Itu sigma 1, 2 itu yang itu. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan hubungan kan, namanya juga covarian. Dia sama dengan korelasi, dia menggambarkan hubungan juga. Ya kan, bedanya kalau korelasi itu sudah terstandarisasikan. Kalau covarian itu belum distandarisasikan, kan gitu. Jadi sama-sama menggambarkan hubungan sehingga sigma 1, 2 sama dengan 0 bisa diinterpretasikan sebagai kita menguji karena tadi ada 2 variab ya yang dihasilkan. Apakah rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan 0? H0-nya itu sama dengan seperti itu kalau di matrik yang matrik pengujian yang pertama. Ya, mungkin saya ya coret-coret lah ya. Oke, tadi di kasus si diabetes ya. Kita kan punya awalnya kita punya matrik seperti ini. Matrik covarian yang terpartisi. Kan gini ya. Nah, yang ini yang 1, 2 kan ya, atau sigma 21 kan sama nih, yang ini dan ini sama. Matrik covariannya hasilnya bentuknya seperti ini. Yang kita lihat H0-nya itu adalah sigma 1, 2 sama dengan 0. Ini. 0 di sini adalah matrik ya. Apakah matrik covarian di sini merupakan matrik 0? Kita tahu berarti kalau matrik 0 itu berarti sigma 1, 2 karena tadi tidak ada beberapa variabel 2 ya. Berarti isinya apa? Kalau dia sama dengan matrik 0 berarti isinya kan gini. Matrik covariannya. Ya kan? Ini menggambarkan hubungan antara set variabel pertama dengan hubungan set variabel kedua. Ini kan kalau kita punya 2 data ya yang bukan set variabel nih, ada X dan Y misalkan. Di sini kan nilainya varian X dan varian Y. Itu kalau data tunggal ya. Ingat ya, kalau data tunggal nih. Nah, kalau data tunggal lagi ada varian X, mungkin ada varian Y, ada kovariannya. Ini kan yang biasanya kita pelajari yang data tunggal ya. Nah, kan gini, ini kalau data tunggal kan hanya ini. Nah, sekarang ini set X, set Y.
Nah, jadi di sini juga berupa matrik. Kalau yang seperti ini kan bukan berupa matrik tapi berupa angka ya kan. Kalau kita punya dua variabel gitu, X dan Y, nanti bisa kita lihat seperti ini. Ini akan bernilai 0 jika dia independen ya, tidak ada hubungan. X dan Y tidak ada hubungan kalau kovariannya ini 0 gitu. Dibalik ya. Kalau kovariannya 0, maka tidak ada hubungan gitu. Nah, ini kalau ini 0. Nah, kalau di sini jadi matrik 0. Ya, ini matrik 0. Kalau di sini kan angka 0, ini matrik 0. Jadi konsekuensinya apa ini? Konsekuensinya, ini artinya kita sedang menguji kalau kita punya tadi dua set variat ya, variat U1 kemudian U2, P1, P2 gitu. Maka kita akan punya namanya rho 1. Rho 1 ini hubungan antara U1 dengan P1 dan rho 2. Rho 2-nya hubungan antara U2 dengan V2. Nah, ini akan sama kita menguji apakah rho 1 sama dengan rho 2 itu sama dengan nilainya 0. Gitu. Jadi ini menguji secara umum dari canonical correlation tadi ya. Nah, ternyata tadi tolak Hanol. Karena kemarin itu kita ingat rho 1 itu nilainya selalu lebih tinggi ya. Masih ingat? Lebih tinggi sama dengan daripada rho 2. Kan konsepnya seperti agent value kan, ini kita menghitung akar dari agent value. Sehingga rho 1 ini selalu lebih tinggi dari rho 2 dan selalu lebih tinggi dari rho 3 dan seterusnya. Gitu. Sehingga begitu tolak Hanol, kan kalau di regresi biasa ya kita ingat, kalau kita punya Hanol beta, kalau regresi biasa kayak ini, oke saya balik ke regresi biasa kan teman-teman sudah belajar dengan regresi biasa, kan beta sama dengan 0 itu beta keseluruhan ya, beta apa, beta J biasanya ya, ada banyak X-nya misalkan kalau di regresi ya, kalau kita punya regresi seperti ini, X1 tambah X2 gitu. Berarti betanya ada 2 di sini kan. Apakah Hanolnya itu apakah beta 1 ini sama dengan beta 2 sama dengan 0 kan gitu. Ya, benar nggak? Nah, di H1-nya kalau di regresi kan apa nih? Minimal ada 1 beta ya kan? Minimal ada 1 beta yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini bebas kalau di sini kalau di regresi. Beta 1 kah atau beta 2 kah yang tidak sama dengan 0? Kalau misalkan kita tolak Hanol ya kan? Ya. Nah, kalau di canonical correlation itu tidak seperti itu. Karena ada kondisi tadi ini. Nah, kalau di sini tolak Hanolnya itu otomatis. Yang signifikan itu yang mana? Udah tahu kita. Yang mana coba? Kalau tolak Hanol kan tadi minimal ada 1 rho yang tidak sama dengan 0. Siapakah dia? Bisa kita tebak kan? Karena konsep ini nih terpenuhi. Pasti rho 1. Berarti variat yang pertama yang pasti akan signifikan begitu polusnya. Paham ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ingat tadi ya, analisis korelasi kanonik, utamanya kan kita menganalisis korelasi gitu. Utamanya di situ. Jadi teman-teman nanti kalau tugas ya interpretasinya justru di canonical loading, cross loading, kemudian nanti kalau bisa sampai mengenerate hipotesis gitu ya, mengenerate hipotesis yang mana yang dependen, yang mana yang independen sampai ke situ. Intinya di situ. Mau nanya Bu? Ya, Fiski. Kalau Fiski bertanya saya berikan, soalnya suka sulit. Jadi ya dari saya pahami, apa? Sebenarnya intinya canonical correlation sebenarnya juga teknik dimensi reduction kan Bu ya. Tapi paradigmanya itu kita unsur pengen itunya. Ada unsur dimension reduction-nya. Tapi beda dengan PCA, di mana PCA itu kita pengen mereduksi dimensi dengan memaksimumkan varians gitu ya. Varians bisa dijelaskan dengan rotasi gitu kan. Di canonical correlation
kita pengen melakukan reduksi dimensi gitu kan pada tiap dua dataset kan, dengan memaksimumkan korelasi gitu. Dalam artian kita pengen menguak hubungan gitu, melakukan reduksi dimensi tanpa kehilangan informasi terkait hubungan gitu, hubungan dua variabel. Kalau di PPC kan tanpa kehilangan informasi terkait keragaman di dataset gitu ya. Nah, otomatis tapi enggak sih Bu ya, kita harus tahu gitu persentase covariance yang bisa dijelaskan oleh masing-masing pasangan kardinal covariant gitu. Tapi kalau saya cari-cari lagi tuh nggak ada Bu rumusnya gitu. Apakah Mas gimana itu? Ya itu yang proportion of variance explained, ada rumusnya. Iya, tapi maksud saya tuh persentase covariance Bu, bukan persentase variance. Oh, persentase covariance. Oke, persentase covariance gimana cara menjelaskan? Oke, di PCA kan juga nggak ada ya. Walaupun dia tadi memaksimumkan covariance ya PCA itu, tapi tetap aja nanti di akhir kan kita melihatnya variasi datanya kan gitu. Variasi data secara umum. Variasi data itu apa sih kemarin? Generalized sample variance gitu ya. Determinan gitu, ngelihatnya secara umum gitu. Jadi bukan hanya covariannya itu. Maksud covarian itu covarian matrix gitu ya. Covarian matrix. Nah, iya. Di sini juga sama. Model kita sejauh mana sih bisa menjelaskan variasi data gitu. Cuman kalau di analisis kanonik di sini ya tadi memaksimalkan korelasi ya gitu. Ya, dari lewat apa gitu kan. Ya sebenarnya dari lewat modelnya itu. Ya sama seperti di regresi kan juga sebenarnya apa sih? Kita mencari model yang bisa menggambarkan hubungan ya antara X dan Y. Paling besar gitu kan. Dilihat dari mana sih itu? Dari R square. Ya kan? Benar nggak? Nah, tapi kita interpretasi R square apa coba? R square sama dengan 0,8. Nah, coba apa? Persentase keragaman dari Y yang dijelaskan oleh masing-masing independen variabel. Betul, keragaman kan nyebutnya. Padahal itu nilainya korelasi gitu. Kayak gitu. Begitu, Fisdi. Iya. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, hari ini tadi saya meng-share 2 materi diskriminan analis. Mudah-mudahan selesai ya 2 materi ini. Ada diskriminan analisis untuk 2 grup dan ada diskriminan analisis untuk lebih dari 2 grup. Sebenarnya umum ya untuk diskriminan analisis lebih diterapkan ke grup yang lebih dari 2 gitu. Nah, kita lihat slide-nya, cukup banyak slide-nya, jadi saya bagi 2 juga biar teman-teman nggak terlalu pusing. Kemudian itu, sorry, bukan ini. Oke. Nah, sebenarnya masih ada pertemuan 13 ya. Ini dari sebelumnya ini pakai pertemuan 13. Oke, mungkin ini saya salah tulis ya. Harusnya pakai pertemuan 13. Ya, baik. Diskriminan analisis ini prinsipnya sebenarnya sama dengan logistik ya. Pernah belajar analisis logistik? Analisis regresi logistik pernah belajar? Pernah nggak? Aku pada diam. Halo. Analisis data kategorik. Pernah belajar? Nggak dapat, Bu. Oh, nggak dapat. Analisis regresi? Udah dapat ya? Di dalamnya nggak ada logistik? Tapi ada metode klasifikasi, Bu, di data mining. Oh gitu. Nah, mungkin itu lebih canggih ya, metode klasifikasi dibanding yang diskriminan analisis. Kalau diskriminan analisis ini lebih ke arah baby-nya gitu ya. Tunasnya. Tunas dalam mempelajari metode tadi pemodelan klasifikasi seperti itu. Oke, apa aja yang dipelajari di metode klasifikasi? Apa aja yang udah pelajari?
Ada regresi logistik sih, Bu. Ada Oh, logistik, terus apa lagi? algoritma machine learning, ya gitu. Oh, Naive oke. bias, super vector machine, terus lupa. Bu. Neural network, ya. Nah, ya juga. Bu. Iya, oke. Nah, tadi kan sudah ada berarti ya regresi logistik di situ ya. Oke, ini sama juga sebenarnya halnya dengan metode klasifikasi ya. Judulnya memang metode klasifikasi. Ini salah satu metode klasifikasi yang mungkin ya bisa digunakan terutama untuk data-data yang tidak terlalu banyak gitu. Nah, kalau yang canggih-canggih seperti SPM, mungkin itu sudah data tadi di big data ya. Oke, sebenarnya teman-teman udah lebih canggih dibanding saya nggak tahu itu ya SPM. Nah, oke, ini kita belajar salah satunya lagi selain ini lebih mirip ke logistik sebenarnya, lebih mirip ke logistiknya. Ya, entah nanti digunakan atau tidak, ini saya berkewajiban untuk menyampaikan tentang diskriminan analisis. Ya, mungkin dari ini saya introduksinya nggak perlu ya. Pada dasarnya gitu beberapa objek kita bisa mengklasifikasikannya gitu ya. Nah ini asumsinya hasil klasifikasian di awal itu sudah kita ketahui. Nah tujuan utama dari analisis metode klasifikasi adalah mencari model ya, model yang bisa membedakan dengan baik objek-objek itu. Ya, kita tahu sudah bisa dibedakan sebenarnya kalau dari bukan sudah pasti terbedakan gitu antara misalkan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Tapi kita pengen tahu fungsi diskriminannya berdasarkan karakteristik tertentu yang kita punya. Gitu. Itu seperti itu. Mungkin di metode lain juga sama gitu. Di logistik kan juga kita mencari suatu model kan ya, suatu model yang bisa membedakan kelompok pertama dengan kelompok kedua itu di logistik biner. Nah, ada lagi yang multinomial logistik berarti ada banyak kelompok gitu kan, di situ ada banyak grup di situ yang bisa dibedakan. Nah, ini mencari model yang bisa membedakan dengan baik, yang bisa mengklasifikasikan dengan baik. Di SPM juga sebenarnya tujuannya itu. Dan tujuan kedua sebenarnya adalah mempredik. Kita mau predik. Kenapa sih kok kita mencari fungsi diskriminannya? Kenapa kita mencari fungsi logistiknya? Kenapa kita mencari mungkin di SPM itu ada apanya gitu ya, maksudnya semacam fungsi juga yang bisa membedakan tadi. Nah intinya nanti suatu saat jika kita mempunyai suatu objek baru, kita mau mengelompokkan kemana gitu, nah kita sudah punya pegangan. Oh berdasarkan fungsi diskriminan ini kita bisa mengelompokkan dia ke kelompok yang mana sih gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada dua hal di situ yang menjadi tujuan utama dari metode pengklasifikasian. Nah, ya kan? Oke. Ini ada, nggak tahu nih, teman-teman nggak tahu yang dipelajari apa saja, mungkin lebih banyak dari ini ya, soalnya ini dan lain-lain ke bawahnya. Oke, utamanya tadi di situ kita menghitung peluang gitu ya, menghitung suatu peluang sehingga dia akan cenderung kemana gitu, peluangnya itu lebih besar ke kelompok yang mana sih intinya ya. Oke, lebih ke situ. Nah, tadi ada dua ya. Nah, jadi pertama kita menghasilkan model atau fungsi, di sini lebih seperti itu. Kemudian dari model atau fungsi itu tujuan yang kedua adalah untuk mempredik atau mengalokasikan objek ke dalam suatu grup. Ya. Nah, untuk diskriminan analisis sendiri, ini ada banyak metode yang ada, tapi lagi-lagi ini kita belajar yang baby-nya gitu, yang dasarnya. Hanya nanti dikasih hanya dua ini, LDA dan IDA yang ada di Johnson. Mungkin di luar sana sudah ada yang lebih canggih gitu, yang mungkin tidak kalah juga dengan SPM atau neural network yang sulit itu, mungkin yang sulit dipahami oleh kita, ya saya terutama ya belum pernah belajar. Nah ini ada MDA, kemudian ada FDA dan ada juga RDA. Nah kayak ini bedanya apa? Kalau kita lihat
balik lagi. Kalau linear itu mengasumsikan dari segi asumsinya mungkin yang dibedakan, mengasumsikan bahwa hubungan antara si prediktor dengan si respon variabelnya yang berupa kategorik. Ini sifatnya respon variabelnya berupa kategorik ya. Jadi kita menganggap bahwa ini sebagaimana di regresi gitu ya. Nah, di logistik kan gitu ya. Itu adalah sebuah analisis regresi. Terdapat independent variable dan dependent variable. Nah, kalau di regresi biasa, tadi tentang beta tadi ya, beta 1x1, beta 2x2 yang sudah kita pelajari mungkin di kelas berapa? Kelas 2. Si y-nya ini atau si dependent variabelnya ini mempunyai sebaran normal di y-nya gitu. Nah, sebaran normalnya itu ada di y-nya sebenarnya. Atau dia y-nya ini berupa data yang kontinu, skalanya minimal interval, ya, atau tinggi-tingginya itu rasio. Nah, itu di regresi biasa. Nah, kalau di regresi logistik atau di regresi yang ada di diskriminan analisis, prinsipnya bahwa y-nya di sini berupa data kategorik, ya, berupa data kategorik gitu. Kemudian, nah yang di diskriminan analisis dengan logistik bedanya, kalau di diskriminan analisis ini lebih banyak mengasumsikan normalnya itu justru di x-nya gitu. Tapi ada beberapa yang menyatakan x-nya bisa juga datanya bukan data kontinu gitu. Tapi kalau yang benar-benar LDA atau QTA sebenarnya x-nya ini harusnya kontinu dan mempunyai asumsi multivariat normal. Nah, asumsi multivariat normalnya itu berdasarkan kelompoknya. Jadi ibaratnya kita punya data 2 kelompok gitu tadi ya. Kalau dia dua grup misalkan, kita punya 2 set data, ada set data kelompok 1 dan set data kelompok 2. Nah, yang multivariat normal masing-masing set itu, 2 kelompok itu masing-masing mempunyai asumsi multivariat normal. Nah, umumnya seperti itu diskriminan analisis. Namun ada yang mengatakan tadi lebih robust terhadap asumsi itu gitu ya, sehingga masih bisa dijalankan. Nah, sebenarnya tadi ada lagi ya bedanya LDA dengan si KDA ya, atau kuadratik. Linear sama yang kuadratik bedanya di mana? Nah, bedanya di fungsi diskriminan yang digunakan. Fungsi diskriminan yang dihasilkan nanti untuk yang linear berarti fungsi linear, berarti hubungan antar prediktor dengan si y yang berupa kategorik tadi sifatnya linear. Tapi kalau kuadratik ya tadi berarti bukan yang linear, non linear. Itu terus dari segi asumsi bedanya kalau si LDA linear, yang linear ini mengasumsikan matrik kovarian di set 1 di kelompok 1 ini mempunyai matrik kovarian yang sama dengan di kelompok yang kedua. Ya, identik kovarian matrik itu kalau variabel di kanan di x-nya, nah, ini lebih dari 1. Untuk yang variabel x-nya di kanan itu hanya 1, ini maka variansnya yang identik. Nah, itu yang linear. Nah, jadi bedanya linear dan KDA dari segi asumsi. Nah, kalau untuk yang kuadratik, dia tidak mengasumsikan kesamaan kovarian matrik itu. Gitu, dia lebih longgar gitu. Ya, terhadap asumsi kesamaan kovarian matriknya. Oke, kemudian ini ada kelemahan juga untuk LDA ya. Dia akan lebih baik jika datanya ini lebih kecil ya, small training set, maksudnya lebih kecil. Ya, untuk KDA ini sebenarnya mungkin bisa juga nanti untuk big data ya bisa juga nih. Untuk KDA ini lebih canggih sebenarnya dibanding LDA. Jadi yang paling sederhana ya LDA yang linear, ya agak canggihan dikit ya KDA. Lebih canggih lagi nanti MDA. Ini ada namanya Gaussian mixture, tapi equality covariance-nya tetap dapat. Nah, ini Gaussian mixture itu apa sih beda dengan multivariate normal ya? Ini
kalau di multivariat normal, minnya itu kan kalau dalam bedanya yang satu aja dulu, jangan yang multivariat. Dari univariat ya misalkan ya, kalau kita bedanya normal biasa dengan normal mixture, Gaussian itu normal juga ya. Nah, kalau normal biasa itu puncaknya cuma satu, gitu. Tapi kalau Gaussian mixture, modusnya ini atau puncaknya itu bisa lebih dari satu. Itu Gaussian mixture. Nah, ini prinsipnya untuk MDA. Dia menggunakan prinsip tadi asumsinya normalnya normal mixture gitu ya, yang mempunyai lebih dari satu modus, puncaknya itu lebih dari satu. Itu yang mixture intinya gitu. Mungkin kita tidak mempelajarinya di kesempatan ini. Yang FDA malah, kalau FDA ini mengasumsikan tidak linear dan bukan juga kuadratik. Biasanya pakai apa? Pernah dengar mungkin kernel, spline gitu. Dipakai yang non linear, ya. Oke, itu yang FDA. Pakai apa? Regresinya biasanya berbasis dari regresi non parametrik. Untuk yang FDA atau semi parametrik mungkin pernah dengar. Nah, oke, kalau ya RDA, ini ada lagi RDA. Ya, ini lebih ya mungkin yang lain juga ya, tapi ini regulasi mengatur gitu, mengatur dari segi matrik covariance-nya. Ya, mungkin kita nggak belajar yang sulit ini, apalagi SPM mungkin saya nggak mempelajari karena teman-teman sudah mempelajari juga, dan itu lebih canggih lagi dibanding yang diskriminan analisis. SPM, neural network ya, gitu. Itu udah bukan ranahnya saya gitu. Saya kan masih ilmunya masih di bawah. Baik, nanti kita akan mempelajari hanya dua tadi ya, linear dan kuadratik diskriminan analisis. Oke, ini tadi terkadang yang MDA itu mixture, karena mixture yang modusnya bisa belok-belok si garisnya ini, garis diskriminannya. Nah, ini contoh penggunaan fungsi diskriminan ya. Di sini kalau kita lihat gambarnya warnanya ada tiga ya, tiga warna, ada yang orange, ada yang biru, ada yang merah. Berarti ini ada tiga kelompok sebenarnya. Nah, mencari model yang mana yang tepat kan gitu ya. Sebenarnya kalau dari gambar ini yang jelas yang tepat yang MDA, yang mixture gitu. Nah, oke, kalau kita lihat prinsipnya dulu. Prinsipnya fungsi diskriminan yang dihasilkan ini akan sebanyak kelompok itu kalau kita tambahkan dengan grup G, maka fungsi diskriminan yang dibentuk akan ada sebanyak G-1. Kalau kita punya tiga kelompok, maka ada dua fungsi ya yang membedakan tiga grup tersebut. Nah, gitu. Oke, yang ini fungsinya benar nggak sih ada dua? Ada dua juga, cuma karena di sini apa tadi mixture ya, mixture-nya nggak kelihatan nih sebenarnya seperti apa. Tapi ini dua juga, dua garis sebenarnya. Nah, oke, seperti itu. Ini kalau datanya kalau kayak gini sulit sekali gitu untuk diidentifikasi ya. Merahnya ada di sini, di situ, di mana gitu. Nah, ini nggak cocok dengan linear ataupun kuadratik. Kalau datanya seperti ini. Ya, silahkan pakai metode lain. Bisa jadi MDA, mungkinnya bisa jadi tadi pakai SPM dan sebagainya. Nah, sekarang dibandingkan logistik, kenapa kita pilih diskriminan analisis? Nah, ini atau kapan kita menggunakan diskriminan analisis dibandingkan logistik gitu kan. Nah, kan tadi tidak jauh beda ya dengan logistik seperti itu. Intinya mencari fungsinya atau modelnya yang bisa membedakan dengan baik intinya gitu ya, kelompok-kelompok yang ada. Lalu tujuan yang kedua adalah mempredikkan sama-sama itu antara logistik dan diskriminan. Nah, sekarang kenapa kita pilih diskriminan analisis atau pada saat kapan kita memilih diskriminan analisis dibandingkan logistik? Ya, ini pertama ini seperti ini. Jika si respon variabelnya ini ya bisa dibedakan dengan baik gitu seperti itu. Kalau kita baca ini, when the class is well seperti the parameters logistic model as unstable. Ternyata hasil logistik ini tidak stabil. Ya, ini lucunya gitu.
Jika respon variabelnya sudah pasti, sudah jelas gitu, bisa dibedakan, maka ternyata logistik yang dihasilkan biasanya kurang stabil. Nah, yang diskriminan analisis LDA atau PDA ini lebih tidak terpengaruh terhadap masalah itu, gitu. Ya, kayak misalkan kalau dari jenis kelamin kan sudah pasti ya bisa dibedakan jenis kelamin yang laki-laki, jenis kelamin perempuan kan sudah pasti dibedakan tuh. Itu kan well separated seperti itu. Nah, untuk mencari posisi diskriminannya, mungkin tadi akan lebih memilih yang mana antara logistik dengan yang diskriminan analisis. Ya tentu kita akan memilih LDA atau PDA di situ. Nah, tapi kalau sebaliknya masih bingung nih. Kita punya misalkan apa ya, kalau teman-teman klasifikasi apa tuh? Suatu lahan sawah mungkin ya, dilihat dari warnanya itu ada yang kuning muda misalkan gitu ya, dengan kuning tua, kemudian ada lagi yang hijau agak kekuningan gitu, kan agak sulit tuh ya dibedakan gitu. Nah, ya mungkin akan lebih baik dengan logistik tadi seperti itu. Ini antara dua jenis metode diskriminan atau logistik gitu ya, cara ininya. Itu salah satu ini. Tapi untuk lebih ininya sih ya silakan run dua jenis metode itu untuk memastikannya. Jangan asal kata Bu Juju gini-gini atau kata textbook ini begini, akhirnya kita cuma ngeran satu gitu. Jangan percaya, silakan run aja dua-duanya gitu untuk melihat benar gak sih gitu. Nah, karena mereka juga bicaranya hanya sebagai praktisi ya, bukan sebagai teori. Ini umumnya gitu ya, umumnya begitu. Nah, kemudian tadi dari segi independent variabelnya ya, kalau di discriminant analysis X-nya ini continue semua ya. Kalau logistik kan biasanya justru lebih banyak yang kategori-kategoriknya ya. Sehingga sulit untuk approximately normalnya itu sulit gitu untuk yang seperti itu ya, X yang lebih banyak kategoriknya. Tapi kalau yang X-nya lebih banyak continue atau continue semua ya, mungkin ini akan lebih baik yang diskriminan analisis kita. Lebih stabil ya dibandingkan si logistik. Ya. Oke, NKDA lebih disukai ketika, nah ini lebih dari satu grup tadi ya. Untuk membedakan lebih dari satu grup ya, tadi kan logistic regression, kan umumnya tadi biner gitu. Sebenarnya ada juga multinomial, nah mungkin ya harus dibandingkan antara multinomial dengan kalau kita punya lebih dari dua grup ya, seperti itu untuk Y-nya. Ya, bisa dibandingkan. Gimana dengan multinomialnya, tapi nggak bisa dibandingkan dengan binary-nya ya, logistik binary nggak bisa. Ya, ini sarannya akhirnya ya udah coba aja semuanya gitu, lalu bandingkan hasilnya bagaimana. Nah, dari segi kan kemarin mungkin belajar di logistik kita sudah mengetahui ya bagaimana ukuran ketepatan suatu model ini mempredik observe itu sesuai dengan data aslinya. Berarti asumsi kita data aslinya ini sudah benar terklasifikasikan gitu ya. Nah, kita mau mencari modelnya seperti itu. Nah, itu ketepatan klasifikasinya ini, nah ini yang bisa kita bandingkan antar metode. Ya, oke. Namun tadi ada kelemahannya juga LDA dan PDA ya, karena banyak dihitung ya berdasarkan multivariate normal. Ya, X-nya ini tadi harus gitu ya, memenuhi asumsi multivariate normal. Kemudian LDA tadi salah satunya, matrik kovariannya harus sama seperti itu ya. Ya masih bisa sebenarnya dengan PDA-nya, tapi tadi LDA-nya bisa jalan juga, bisa kalau jalan sih jalan aja ya. Cuman lebih tepat yang mana ya? Tapi kalau dia matrik kovariansnya tidak sama gitu, ya akan lebih baik pakai PDA. Nah, kemudian dari sering dengar mungkin high dimensionality ya, atau variabelnya lebih banyak dibandingkan observe-nya gitu. Nah, ini untuk
LDA maupun QDA nih ya. Ini harusnya observe-nya itu lebih banyak dibandingkan P-nya. Ini kelemahan dari LDA dan QDA mungkin seperti itu ya. Ya. Kalau di SPM mungkin tadi bisa yang high dimensionality ya, variabelnya itu kan kalau di big data ya memang variabelnya itu lebih banyak dibandingkan observe-nya biasanya gitu. Nah itu mungkin nggak cocok lah dengan LDA ataupun QDA. Nah ini tahapannya tadi ya seperti biasa lah ya, tentukan tujuan dan sebagainya, kemudian di awal kita menseleksi dulu independen variabel seperti di regresi biasa ya. Kita menseleksi independen variabel yang akan kita gunakan. Itu seperti di regresi biasa seperti itu. Jadi basisnya basis regresi. Kemudian bisa di sini karena tadi mengasumsikan X-nya atau independen variabelnya yang harus normal gitu, itu harus dicek asumsi itu. Ya bedanya dengan regresi biasa kan tidak mensyaratkan X-nya normal kan ya. Atau di logistik juga tidak ada. Nah, bedanya di X-nya justru yang harus multivariat normal. Nah, ini harus dicek, kemudian tidak boleh multiko, ini sama juga dengan yang di regresi. Nah, kalau LDA tadi kita harus cek juga kesamaan matriks covariance-nya. Ya, harus dicek. Dengan apa kemarin? Dengan box M ya. Lalu dihitung fungsi diskriminannya yang terbentuk nanti apa ya, fungsi diskriminan yang terbentuknya seperti apa. Nah fungsi diskriminan yang terbentuk seperti halnya di regresi ya, seperti itu fungsi diskriminannya. Nah ini tujuannya nanti untuk mempredik ya. Sama di regresi kan bisa mempredik juga ya, Y cap sama dengan beta 1 cap X1 ditambah beta 2 cap X2 kan, jadi bisa kita dapatkan predik dari Y cap-nya ya, setiap Y cap kita dapatkan. Terus kalau ada data baru, X1-nya berapa, X2-nya berapakah prediknya kan itu, di regresi kan juga demikian. Maka ini juga tadi tujuannya malah yang itu. Kalau di regresi biasa tujuannya bukan yang itu, lebih ke arah mencari tadi ya, model yang menghasilkan tadi ya, atau menggambarkan keragaman data yang paling besar, R-square yang paling tinggi. Paling tinggi itu 100%. Nah, ya, seperti itu. Oke, di sini juga nanti ada canonical correlation. Nah, canonical correlation berarti sama seperti si R-square tadi nanti ya, untuk menerjemahkannya. Kita mencari fungsi diskriminan yang menghasilkan korelasi kanoniknya ini yang tertinggi gitu, yang mendekati 1 gitu, seperti itu. Ya, oke. Ya bisa, ya sama dengan yang canonical kemarin, canonical correlation kemarin gitu ya, mencari yang baik itu yang paling tinggi, yang mendekati 1 sih canonical correlation-nya. Ya, itu ini dicari fungsi diskriminannya. Kemudian interpretasinya sama dengan yang di regresi di biasa ya, ada koefisien terhadap X-nya, X terhadap Y-nya kan seperti itu. Oke, kemudian di sini mempredik, intinya mempredik. Lalu setelah mempredik, di sini tadi evaluasi karena metode klasifikasi ya, kita evaluasinya seberapa akurat gitu ya, si fungsi itu bisa membedakan. Seberapa akurat nih, bisa dari apa yang kemarin mungkin di regresi logistik ROC-nya, mungkin bisa dilihat itu. Dari predicted akurasinya, mungkin bisa dilihat dari situ. Atau bisa juga langkahnya itu kita lakukan validasi. Kalau kita punya data yang banyak, kita bisa bagi 2 gitu ya. Kita lakukan predik dari hasil ngeran kita di awal seperti apa. Nah, bisa dilihat nanti pasti tadi akurasi dari klasifikasinya. Bisa dari seperti itu juga ya, validation. Nah, oke, ini saya ambil dari higher step-stepnya ini. Ya, oke. Kemudian di sini untuk memilih X-nya tadi ya. Kalau di regresi biasa kita memilih X-nya itu berdasarkan nilai korelasi parsial yang paling tinggi dulu yang masuk, ya kan gitu. Nah ini mungkin kita pahami dari
softwarenya gitu ya, software atau dari algoritma dari si discriminant analysis, dia akan mengambil si X-nya ini yang pertama kali masuk itu yang paling bisa membedakan. Nah, kalau kita coba dulu di awal ya, setiap X-nya ini adalah respon variabelnya, kemudian kita ubah ya, Y-nya ini grup 1, grup 2 seperti itu. Apakah ada perbedaan grup 1 dengan grup 2 dengan metode comparing ya, to sample independent misalkan seperti itu ya. Nah, itu yang paling tinggi diskriminannya gitu ya. Nah, itu yang akan masuk duluan. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk di R bisa dilihat nanti fungsinya itu LDA untuk linear, untuk yang kuadratik itu QDA. Nah, tadi before performing LDA, nah coba dulu gitu ya, coba dulu univariate, setiap univariate variabel dari setiap X-nya dilakukan analisis ANOVA gitu ya, ANOVA atau apa tadi ya, comparing mean tadi ya. Kemudian dicek normality-nya setiap X-nya tadi ya, bisa juga seperti itu. Nah, satu-satu aja dulu gitu, univariate ya. Kemudian dicek outlier-nya mungkin ya juga baik secara sendiri, kemudian maupun secara chi-square plot-nya bisa dilihat untuk mendeteksi outlier seperti itu. Oke. Itu tadi LDA, kemudian kalau QDA tadi ini QDA ya fungsinya. Ini ilustrasinya seperti ini bedanya, atau kapan kita menggunakan QDA itu ya, atau kuadratik. Nah, ini kalau datanya seperti ini, data seperti ini itu apa sih yang kita lihat di sini? Oh, datanya ini lebih bervariasi gitu, atau variasinya sangat tinggi ya untuk setiap kelompoknya. Ya, variasinya sangat tinggi, maka hati-hati menggunakan yang linear. Gitu. Nih, misalkan yang merah kita tahu, ini kita lihat ya, ada yang di sini, datanya ada yang di sini, ini pasti ini variasinya gede banget gitu ya. Nah, variasinya besar sekali. Menyebar, terlalu menyebar gitu ya, terlalu menyebar seperti ini, maka ini tidak cocok sebenarnya yang menggunakan linear discriminant analysis. Mungkin akan lebih cocok dengan nih, fungsi kuadratik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tetap dua fungsi, tapi ini bisa menangkap lebih baik dibanding yang ini. Kalau ini nanti ada salah klasifikasinya lebih banyak. Yang merah masuk ke si hijau gitu ya. Ini banyak, terlalu banyak. Kemudian yang merah masuk lagi ke biru gitu, terlalu banyak di sini. Ya. Tuh. Atau kalau kita mau garisnya di sini, ini akan banyak juga yang biru masuk ke merah. Gitu ya. Kalau tadi apa? Bisa dilihat variasi datanya terlalu tinggi ya untuk setiap kelompoknya. Makanya tadi tidak sama ini nanti matrik kovariannya kalau seperti ini ya, untuk yang sebelah kiri. Matrik kovariannya akan tidak sama antar kelompok yang 1, kelompok 2 dan kelompok 3 seperti itu. Nah, kalau tidak sama, tidak terpenuhi kesamaan matrik kovarian, maka fungsi linear diskriminan analisis ini kurang baik. Ya, akan lebih baik mungkin dengan tadi kuadratik seperti itu ya. Nah, jadi langkah pertama ya cek aja dulu dengan scatter plot gitu ya untuk menentukan LDA atau QDA bisa untuk yang praktisnya nanti. Ya, oke. Kalau sudah kita dapatkan fungsi diskriminannya, maka tadi langkah selanjutnya untuk mengecek ya apakah fungsi diskriminan yang dihasilkan itu sudah baik dalam mengklasifikasikan data. Bisa dilihat dari prediction akurasi atau prediction errornya kebalikannya. 1 min prediction akurasi itu ada sama dengan prediction error. Harapannya prediction akurasinya yang sebesar-besarnya, yang mendekati 100%, yang baik. Prediction error berarti yang sekecil-kecilnya, yang mendekati 0. Atau untuk yang lain bisa dilihat untuk kalau 2 kategori atau 2 kelompok, bisa dilihat dari confusion matrix, ini bisa dihitung dari situ apa saja yang bisa dilihat
selain akurasi tadi ya bisa ada presisi, sensitivity, specificity, ini semua seperti di regresi logistik ya, bisa dikeluarkan ini semua, atau ROC curve-nya bisa keluar. Dan saya yakin teman-teman sudah belajar tentang ROC curve. Yang baik itu yang sangat melengkung gitu ya ke atas. Yang nilai sensitivity-nya itu lebih cepat naiknya gitu. Itu yang baik gitu ya untuk ROC. Nah, ini bagaimana cara menghitung akurasi atau kebalikannya error rate tadi ya, sentimen akurasi. Ini bisa dihitung dari confusion matrix ya. Confusion matrix ini sebenarnya apa? Tabel klasifikasi ya. Confusion matrix itu tabel klasifikasi. Kemudian yang dihitung akurasinya yang tepat diklasifikasikan sesuai dengan ini kita punya dari model dari fungsi diskriminannya, kita punya nanti bisa menghitung predictednya lalu dibandingkan dengan hasil awal ya, hasil awal dari observe data yang asli. Nah ternyata seperti ini dapatnya ya. Yang tepat di pengklasifikasian kelompok 1 ada 48, yang tepat di kelompok 2 ada 15, maka akurasinya semua yang tepat ini dijumlahkan dibagi dengan total data yang ada, itu akurasinya. Ya, oke, ini akurasinya sebesar sini 80,7%, gitu. 81% jika kita bulatkan. Nah, oke, itu bagaimana cara menghitung prediction akurasi ya seperti itu. Nah kalau error kalau di Johnson itu error rate-nya ya, berarti itu satu min akurasi sebenarnya. Oke, mungkin yang ini perlu dijelasin kayaknya nggak terlalu penting ya di sini. Oke, bedanya sensitivity sama specificity mungkin teman-teman sudah belajar di logistik ya. Ya, ini terkadang si peneliti yang lebih tertarik untuk mendapatkan model atau fungsi diskriminan gitu yang hasil sensitivity-nya yang tinggi. Sensitivity itu apa? Sensitivitas ya. Ini tergantung dari tujuan di awal. Biasanya kalau yang sensitivitas diharapkan tinggi itu, misalkan kita ingin mengetahui ya, misalkan seberapa sensitif si alat atau tool pendeteksi COVID gitu misalkan ya. Kita kemarin punya apa PCR test, kemudian antigen test, kemudian yang lain tes gitu ya. Nah itu yang mana metode mana yang paling baik? Nah, itu yang menghasilkan sensitivitas yang tinggi biasanya yang dicari gitu. Seberapa sensitif alat itu yang mendeteksi dengan baik gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya benar terkena COVID gitu. Nah itu kalau kita tujuannya ke tool tadi ya, memilih yang mana. Nah, ya, itu lebih ke arah situ gitu ya. Kalau specificity atau spesifisitas lebih ke arah kita jangan sampai mendeteksi yang salahnya itu yang banyak gitu, itu jangan sampai gitu. Jadi kita nanti tujuannya mencari suatu fungsi yang bisa membedakan dengan syarat jumlah salah klasifikasi dia yang salahnya di yang terdeteksinya ternyata salah gitu tadi ya, itu lebih sedikit dari gitu ya gitu, sehingga spesifisitinya di sini dari yang negatifnya semua, banyaknya yang benar-benar benar dia negatif yang bukan kena COVID gitu ya, dia tidak terkena COVID dibandingkan dengan total yang dianggap sebagai COVID padahal dia tidak gitu. Padahal dia sebenarnya negatif gitu ya, aslinya negatif. Ini yang namanya false negatif itu. Ya kalau true negatif ya benar-benar dia sehat dan tidak COVID gitu ya, itu true negatif. Tapi kalau false COVID di sini dia sehat tapi terdeteksi sebagai positif COVID gitu. Nah ini specificity akan tinggi jika ini proporsi true negatif dibanding total yang negatif tadi ya, yang salah klasifikasi false negatif dan yang benarnya ini tinggi spesifisitas. Itu ya, ini tergantung tadi si tujuan di awal apa gitu, pengklasifikasiannya ini tujuannya untuk apa, itu lebih ke situ ya. Oke,
Kalau umumnya kalau penelitian sosial tadi ya tidak terlalu melihat sensitivitas maupun spesifisiti tadi. Jadi sensitivity atau spesifisiti lebih ke arah penelitian di dunia kedokteran mungkin ya. Nah, kalau di dunia sosial gitu atau apa misalkan tadi tentang panen gitu ya, klasifikasinya tidak perlu pakai kalau itu mungkin perlu kali sensitivitas. Tapi kalau yang sosial tadi ya cukup presisinya aja gitu atau tadi akurasinya aja mungkin sudah cukup. Ini tadi contoh yang di bidang kedokteran gitu tadi ya. Ini spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan sensitivitas. Ya, kalau dari segi akurasi dia cukup tinggi juga ya. Di sini akurasinya 80%, dengan presisi 79%, beda ya presisinya. Nanti sensitivitasnya hanya 58%. Nah, artinya proporsi diabetes yang positif gitu ya, yang dideteksi korek benar gitu, dibandingkan dengan tadi apa? Ya sensitivitasnya mungkin kecil gitu, tapi ini tidak masalah kalau untuk yang penyakit diabetes gitu kalau kecil di sensitivitasnya, tapi alat ini harus benar dalam mendeteksi yang salah tadi ya gitu, jangan sampai yang salah itu diidentifikasi kena penyakit gitu, sehingga penanganannya kan lebih bahaya gitu, seperti itu. Nah. Lalu di sini ya ini masih yang tadi ya, high specificity. Oke, tadi itu specificity, sensitivity, precision, akurasi. Nah, ini ROC. Nah, ROC itu dia kurva ya, sebuah kurva untuk melihat kebaikan model. Ibaratnya di goodness of fit-nya kan gitu ya, goodness of fit-nya. Nah, yang baik itu adalah yang kurvanya semakin cepat dia mendekati angka 1 sensitivity-nya. Oke, jadi semakin tinggi specificity-nya, semakin tinggi ke kanan ya. Oke, ini yang melengkungnya ini semakin baik, semakin tinggi specificity dan semakin tinggi sensitivity-nya. Yang terbaik itu seperti itu. Namun pada kenyataannya tadi kadang sensitivity-nya yang rendah, specificity-nya yang tinggi, kadang seperti itu. Nah, ini sudah menggabungkan dua jenis sensitivity dan specificity ya. Ini satunya di sini, ini beda. Satunya di kiri, ini satunya di atas. Sehingga yang melengkung yang mendekati angka 1 itu yang terbaik. AUC-nya itu biasanya ini area di atas kurva yang garis lurus ini. Ya, luas area di sini. Ya, ini semakin mendekat, AUC semakin mendekati 1, maka semakin baik. Nah, oke, itu dari segi akurasinya atau kebaikan dari metode klasifikasi tadi ya. Seberapa baik sih fungsi diskriminan yang dihasilkan? Nah, bisa dilihat sebagaimana halnya kita melihat klasifikasi di logistik, mungkin ya seperti itu. Kalau lebih dari 2 gimana Bu menghitungnya? Nah, itu bisa menghitungnya kita konsen aja ke akurasi ya. Akurasinya yang tepat-tepat tadi ya. Yang dijumlahkan dibagi dengan total yang ada. Bisa dari akurasinya. Nah, oke, akurasinya nanti bisa juga dibandingkan dengan ada threshold-nya gitu ya. Kalau di higher itu ada threshold-nya yang kita bisa bandingkan. Kadang kita bingung 0,6 udah bagus nggak sih gitu, seberapa bagusnya. Nah, itu ada threshold-nya, minimalnya itu, atau kita bandingkan dengan threshold itu harusnya yang lebih tinggi dari threshold. Kita lihat nanti di belakang slide ini ada contohnya, threshold itu dihitung seperti apa. Nah, ini dari segi teori dulu. Kita pahami dari segi teori seperti ini. Untuk di sini contohnya 2 grup dulu ya. Ini di slide yang pertama ini 2 grup. Kita punya kategori pertama yaitu P1 dan kategori kedua yaitu P2. Kita punya observe sebanyak N1 di kategori
1, kemudian sebanyak N2 di kategori 2, dan masing-masing mempunyai karakteristik yang kita lihat semua gitu. Semuanya mempunyai X1, X2 sampai XP ya. Ini karakteristik apa ini tadi? Yang independent variabelnya ya. Nah, Y-nya ini selalu, ini 0, yang ini 1. Ya, ini kategorinya kita lambangkan seperti itu, ada 0, 1. Kalau 3 nanti bisa, ini boleh nggak 1, 2 ya, boleh aja gitu ya. Ini nggak ngefek ya, karena dia kategorik ya. Nah, kalau di R mungkin nanti jadi 1 dan 2 gitu. Ya, ada jadi 1 dan 2. Kemudian ada, kalau ada 3 nanti ada 1, 2, 3 gitu ya untuk yang di sini. Oke. Nah, yang paling penting kita mencari nanti XX-nya ini ya. Kita mencari XX-nya, tidak boleh ada multiko, sama seperti di regresi ya, tidak boleh ada multiko. Kemudian lebih baik untuk kalau bisa dilakukan diskriminan analisis, berarti X-nya ini harusnya kontinu gitu. Ya, kalau mau memasukkan yang ordinal atau nominal boleh nggak di sini? Ya, boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Nanti approximately normality-nya bisa terlambat, sehingga hasilnya kurang baik. Oke, itu dari struktur datanya. Seperti itu. Nah, ini prinsipnya tuh ada prior probability. Ya, di awal itu ada konsep peluang awal gitu, peluang awal bahwa suatu objek bisa terpilih menjadi kelompok 1, kelompok 2 itu peluangnya sama, itu bisa seperti itu. Jadi priornya P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga nanti si prior probability-nya, seorang objek itu diklasifikasikan terhadap objek yang mana, itu masing-masing priornya itu beda-beda gitu. Ada juga nanti yang seperti itu. Nah, umumnya default-nya sama ya, default-nya sama. Kalau dia ada 3 kategori, maka default-nya sepertiga ya, priornya ini. Ya, mungkin ini rumusnya mungkin saya lewati aja. Nah, ini likelihood-nya nanti bentuknya seperti ini. Oke, ini saya takut bingung, teman-teman langsung saja. Nah, intinya nanti untuk mendeteksi ya, terutama tadi mengalokasikan objek, dia bagaimana sih cara memprediknya dia gitu, mengalokasikannya seperti apa. Nah, ini hitungannya seperti ini ya teman-teman. Objek baru ini akan diklasifikasikan ke dalam kelompok yang pertama gitu. Jika, ini ada rumusnya, X bar 1 ini adalah vektor min di kelompok 1 ya, vektor min kelompok 1. X bar ini vektor min di kelompok 2. S inverse pool berarti ini inverse matrix S pool. S pool itu adalah matrix covariance gabungan dari kedua kelompok dengan rumus seperti ini menghitungnya yang di atas. Nah, X0 ini yang data kita yang mau dialokasikan. Ya, oke. Kemudian ini apa nih sebenarnya yang ini? Dikurangi sesuatu gitu. Oke, kalau kita lihat ya, ini kan bingung deh kalau kita ini apa sih gitu sebenarnya, nanti apa hubungannya? Oke. Nah, nanti itu akan terbentuk apa tadi, fungsi diskriminan ya tadi ya. Oh, ternyata yang X bar 1 min X bar 2 transpose S full inverse kali X0 tadi ya. Ini akan sama dengan A transpose kali X0. Nah, A transpose ini apa? A transpose ini adalah koefisien fungsi diskriminan. Kan tadi kita dapat fungsi diskriminannya ya. Nah, A ini adalah koefisiennya dan X adalah suatu X di sini. Nah, kalau tadi X0 berarti ininya kita masukin datanya X0 menjadi Y cap 0 di sini ya. Seperti itu. Oh, jadi diskriminan function itu rumusnya ini. Ya, kalau kita lihat dari rumus yang di atas tadi ya. Oh, X bar 1 min X bar 2 transpose kali S inverse full kali X. Nanti ini sebenarnya adalah fungsi diskriminan. Kalau dikalikan X0 berarti dia skor diskriminan ya Pak. Skor diskriminan untuk data X0.
Nah, kita bisa menghitung skor diskriminannya kalau sudah diketahui A-cap-nya di sini. Ya, oke. Nanti di hasilnya kan outputnya akan menghasilkan fungsi diskriminannya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya cut off point. Nah, ternyata yang sebelah sini setengah kali X bar 1 min X bar 2 transpose kali S inverse full kali X bar 1 tambah X bar 2. Ini ternyata tiada lain adalah midpoint atau cut off point. Nah, ini cuma saya belum nyoba untuk yang dua grup gitu. Apakah nilai midpoint ini akan sama dengan di hasil outputnya itu akan terdapat centroid group mean gitu ya. Mean group. Sepertinya ini sama gitu ya. Karena kalau kita bandingkan nanti dibandingkan untuk mengalokasikan si X0 termasuk kelompok ke yang pertama jika gitu. Nah, si Y cap 0 ini ada di LDA classifies to close akan dengan min kelompoknya. Jadi kalau kita punya fungsi diskriminan, kita bisa menghitung ya, mohon maaf. Tadi keputus ya. Sampai di slide yang mana? Halaman yang ini udah belum? Sampai situ, Bu. Ya, di sini ya. Allocate X0. Bagaimana cara memprediknya ya tadi ya? Bagaimana cara mengalokasikan suatu data baru, objek baru ke dalam kelompoknya gitu ya. Dan tadi kita sudah dapat, fungsi diskriminannya ini. Sebaik apa fungsi diskriminan itu mengklasifikasikan, kan sudah dapat ya dua hal itu. Lalu tujuan yang kedua adalah mempredik di sini ya. Bagaimana cara kerjanya memprediksi di sini? Tadi fungsi diskriminannya dapat, sehingga kita bisa menghitung skor diskriminan, ya, skor diskriminannya.
Nah, kalau di datanya kan tadi kita punya X-nya kan sudah ada. Nah, itu nanti kita punya juga skor diskriminan untuk setiap observe-nya. Nah, kalau untuk data baru gimana? Nah, untuk data baru ini namanya skor diskriminan Y0 ini, Y-cap 0 gitu. Terus dia masuk ke kelompok yang mana? Ini konsepnya seperti ini. Dihitung dulu midpoint-nya. Midpoint-nya kalau di sini kan ngitungnya seperti ini ya. Mungkin kalau di softwarenya itu ada yang dihitung seperti ini, midpoint keseluruhan between group centroid Y bar 1 dan Y bar 2. Kalau gini apa rata-rata dari grup centroid ya. Ya si Y-nya ini Y bar ini dapat dari mana sih? Ini rataan skor diskriminan dari grup yang pertama. Jadi kan gini, kebayang nggak? Nanti akan kebentuk, saya stop saya dulu ya. Kebentuk tadi sudah dapat ya fungsi diskriminannya itu seperti apa sih kan gitu ya, itu lambangkanlah sebagai Y gitu ya. Nah, Y cap ini adalah A cap transpose X kan ini. Nah, kalau kita masukkan data X-nya untuk setiap observe ya, 1 sampai ada N1, ada observe 1 sampai N2 di grup gitu kan, kita punya ini. Nah, nanti kita kalau punya ini, kita punya apa namanya tadi skor diskriminan. Nah, skor diskriminan di sini ada dapat nih ya, Y cap 1 di observe di kelompok 1, mungkin dan seterusnya kayak gitulah ya. Nah, ini ada skor diskriminan namanya. Bisa dihitung skor diskriminannya kalau kita masukkan X dikalikan A cap-nya di sini ya. Nah, ini namanya skor diskriminannya. Ini juga dapat skor diskriminannya. Y cap 1 di kelompok 2 dan seterusnya sampai Y cap N2 di kelompok 2 gitu. Ini kalau kita rata-ratakan ya, ini dapat Y bar 1 tadi. Ini Y bar 2 ini. Rata-rata tadi ya. Kalau di SPSS mungkin nanti keluar grup min atau centroidnya disebutnya. Ya, untuk setiap grup ini berapa sih nilai rataannya dari skornya ya, bukan dari yang satu. Ini kan kodenya 0 nih, Y-nya ya, bukan yang ini, bukan Y yang 0 0 0 0. Ini kan 1 bukan yang itu, tapi Y bar ini dari skor diskriminannya. Rata-ratakan menjadi seperti itu. Nah, oke, ini tadi Y bar 1, Y bar 2 ya. Kita ini dapatnya dari situ. Ya, kemudian dirata-ratakan ini hasilnya namanya midpoint atau cut off. Tuh, didapatkanlah seperti itu. Jika ya kita punya data baru tadi dengan X0, kita punya data baru nih, bukan yang ada tadi yang kita hitung. Nah, ini data itu dihitung skornya dia ya, skornya dia. Y cap 0-nya ini berarti A cap yang dihasilkan dari fungsi diskriminannya dikalikan X0 dibandingkan dengan midpoint. Kalau dia ternyata lebih dari sama dengan midpoint, maka masuk ke kelompok 1 gitu ya. Kalau dia kurang dari, maka masuk ke kelompok 2. Intinya seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Atau gini, terkadang kalau SPSS agak bingung juga ketika si kelompok satunya itu mid ya, apa tadi grup centroidnya itu negatif, kemudian grup 2-nya itu positif tinggi, kalau yang grup satunya negatif tinggi. Nah, ini agak sulit dengan rumus ini sebenarnya kalau untuk di SPSS ya, tapi kalau untuk di R ini sudah terhitung dengan baik gitu, sudah memperhatikan segala kemungkinannya gitu ya, dan sudah bisa tinggal predik, masukin angkanya langsung dia masuk ke kelompok mana gitu, atau dihitung dia posteriornya itu berapa. Nah, posteriornya kalau dilihat dari posteriornya dia posterior ini 2 grup ya, enggak beda. Nah, intinya tadi lah seperti itu untuk yang 2 grup. Ini yang 2 grup ya. Nah, cara kerjanya tadi udah dapat ya, mengalokasikannya seperti itu. Nah, cara kerja algoritmanya ini tadi yang dikatakan
Oh, dia akan melakukan dulu ANOVA setiap ini akan sebanyak berapa X itu, seberapa kali ANOVA gitu. Si algoritmanya dia ya, dia akan melakukan itu untuk melihat variabel-variabel mana sih gitu ya, yang signifikan membedakan Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan 1 gitu. Nah, ini dibalik caranya. Caranya dia itu dibalik. Jadi Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan 1-nya itu nanti sebagai kalau di ANOVA itu dia sebagai X-nya gitu ya. Respon variabelnya nanti ini X-nya yang di sini X gitu. Gitu. Nah, ini akan dilihat nanti dihasilkan minimum D kuadratnya. Ya, minimum minimum distance kuadrat. Nih, dia yang akan masuk pertama kali yang menghasilkan D kuadrat yang paling tinggi. Jadi dia akan masuk pertama kali si X13 duluan nih. Ya. Tuh, ini cara kerjanya dia ya, X13 duluan. Ini seperti di apa ya, metode enternya regresi ya. Masih ingat ya, metode enter regresi kan dia akan memasukkan variabel yang menghasilkan nilai korelasi tertinggi dulu ya dengan si Y-nya. Kan satu-satu tuh ada X-nya ada 10 ya. Dilihat yang mana yang menghasilkan korelasi tertinggi terhadap Y gitu, dari X1 sampai 10. Nah, yang dimasukkan pertama kali itu yang korelasi tertingginya. Nah, terus gitu ya. Nah, sampai dia akhirnya dapat yang model fit yang baiknya ya. Nah, itu. Ini juga seperti itu caranya ya. Terus gitu ya, setelah masuk X13 yang mana lagi yang akan dimasukkan? Hirang lagi, tadi dilihat lagi yang minimum D kuadratnya seperti itu. Oh, ternyata yang X17 yang lebih besar di antara yang lainnya akan masuk si X13 dengan X17 gitu. Ya, dan seterusnya gitu ya, sampai akhirnya dapat model the base-nya gitu. Nah, ini model the base-nya. Ternyata X yang masuk ke model ya hanya 3 di sini. Oh, kenapa ya? Karena yang lain nggak masuk, bisa jadi ya tadi karena banyak yang tidak signifikan seperti itu, seperti di regresi ya, atau bisa jadi karena banyak yang multicode dengan yang ada di sini yang 3 ini. Bisa jadi karena itu. Sehingga nih yang terbaiknya ada 3 variabel yang masuk. Tuh, ya, ini yang di sini. Nah, kemudian dari kalau kita menggunakan 3X gitu ya, nanti posisi diskriminan yang dihasilkan ini menggambarkan berapa persen ya. Kalau di regresi biasa kan tadi ada R square namanya ya gitu ya, ada R square-nya itu berapa sih gitu. Nah, kalau di sini nanti ada yang namanya canonical correlation-nya ini sini. Nah, ya. Canonical correlation kalau kita kuadratkan maka itu seperti di regresi biasa yang kita interpretasikan tadi, oh persentase yang bisa dijelaskan atau berapa persen tadi apa variasi data yang bisa dijelaskan oleh model kan gitu. Nah, interpretasi ini dikuadratkan ya. Jadi dikuadratkan nanti hasilnya dapat segitu ya, sekian persen gitu variasi data yang bisa dijelaskan oleh model. Hanya X11, X13 dan X17 di sini. X11, X13, X17. Seperti itu. Oke, karena di sini tadi 2 grup ya, maka hanya terbentuk fungsi diskriminannya hanya 1. Hanya function 1, hanya itu aja. Nah, terus yang mana yang koefisien yang kita gunakan? Di sini ada seperti ini nih, ada discriminant function, ada classification function ya. Nah, oke, sebenarnya yang tadi yang saya bilangnya cap sama dengan A cap transpose X itu sebenarnya yang discriminant function ini. Fungsi diskriminannya adalah yang 3 di sini ya. Ini ada unstandardized, ada standardized. Ya, ini kalau standardized dia tanpa koefisien. Dua-duanya bisa digunakan. Ya, dua-duanya bisa digunakan untuk mempredik tadi ya. Ya, oke. Classification function. Nanti kita lihat ini 5 ini apalah ya. Oke. 4 dulu nih, 4. Nah, kalau ini apa nih? Struktur matrik di sini.
kali ini di SPSS kali ya. Di SPSS nanti keluar yang namanya struktur matrik. Ini adalah tiada lain seperti canonical loading atau seperti faktor loading. Nilai ini adalah nilai korelasi ya. Jadi yang di sini ini berupa nilai korelasi antar X dengan fungsi diskriminannya. Ya, oke. Jadi pertama tadi lihat koefisien untuk mempredik di sini, kemudian lihat korelasi yang tinggi. Nah, gunanya untuk apa sih korelasi yang tinggi ini? Karena kan tadi untuk mempredik. Nah, yang di sini gunanya nanti untuk profiling antar kelompoknya. Ya, profiling antar kelompoknya bisa dari struktur matrik ini. Ya. Dari nilai yang lebih dari atau sama dengan 0,4 tanpa lihat tanda positif negatifnya. Mungkin kalau kita lihat ini kan urut ya. Kalau urut ya variabel ini nih yang akan digunakan sebagai memprofile grup 1 dan grup 2 di situ. Nah, kita ke 6 dulu. Nah, 6 ini tadi yang grup min, ya, yang Y bar 1, ini Y bar 1, di sini Y bar 2. Nah, ini. Kalau ini grup, ini juga ada grup min, tapi by XX-nya. Nah, kalau di R ini yang keluar yang ini, grup min, tapi berdasarkan X-nya. Nah, ini classification function dia. Ini berbeda nih ya. Kalau di SPSS yang keluar yang ini nih. Kalau di R yang di sini nih di R, ini yang di SPSS. Nah, ya, classification function. Nah, jadi hati-hati nanti ya. Ini bukan grup min. Oke, kita lihat di sini. Ini enggak tahu sampai yang slide satunya lagi atau enggak ya. Nah, misil canonical. Oke. Nah, sekarang kita interpretasikan tadi yang ini ya, canonical correlation kan menginterpretasikannya sama halnya dengan R-square ya tadi ya. Kalau kita lihat ternyata dia functionnya signifikan membedakan ya. Ini seperti di overall di regresi biasa kan gitu. Nah, signifikan membedakan, kemudian berapa persen variasi data yang bisa dijelaskan oleh fungsi diskriminan itu adalah 0,749 kuadrat ya. Tuh. Nah, ini ada sekian 56,1% variasi data yang bisa dijelaskan oleh fungsi diskriminan. Nah, tadi yang Fisher linear discriminant function using classification. Ya. Kita lewati aja dulu yang 5 itu tadi grupnya ya, kayak interpretation of the result. Oke, yang tadi yang weight atau koefisiennya itu sama seperti halnya regresi, kemudian analisis diskriminant loadingnya. Nah, ini sama halnya dengan analisis faktor kemarin ya, analisis faktor kemarin tentang korelasi ya, korelasi yang tingginya itu siapa, dan untuk memprofiling, untuk apa? Profile each group. Jadi tujuannya yang diskriminan loading atau yang struktur matrik tadi, ini untuk memprofile each group. Apa ya ciri grup itu gitu ya, bisa dilihat dari situ. Nah, ini contoh memprofile tadi ya, contoh memprofilnya. Nah, nanti kita lihat di contohnya aja bahwa grup 0 itu higher perception on the variable X6, X13, and X11 product line. Nah, ini tapi takutnya bingung ya. Ini karena gini, persepsi tinggi itu kalau nilainya tinggi untuk setiap X-nya, kecuali untuk X13 nih ada kata-kata seperti itu. Untuk X13 maka disebut persepsi tinggi terhadap PPAT itu adalah yang memiliki nilai skor rendah gitu. Sehingga nanti kita lihat grup 0 ini seperti apa nih, balik lagi ke datanya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini function 1 di sini. Korelasinya kan cukup tinggi, ketiga itu berarti udah dapat kita ada berapa X13, X17, X11, X7 dan
X6. Kita perhatian ke situ, dilihat dari data aslinya di awal. Data asli di awal itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ada grup 1 dan grup 0 tadi ya. Oh, grup 0 itu siapa nih? Amerika Serikat ya. Grup 1-nya di luar Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat atau North Amerika atau Amerika Utara. Nah, tadi kita lihat di sini yang tingginya yang mana sih ya? Atau variabelnya dulu kita tentukan ada berapa tadi? Yang tinggi ya, yang di struktur matriknya yang tinggi adalah X6. Jadi lupa tadi berapa? Ini nih. Nah, X6, X7, X11, X13, X17. Melihatnya itu aja, 3 variabel itu untuk memprofilkan setiap grupnya. X6, kita ulangi X6, berapa tadi? 7 ya, malah X7, benar nggak sih? X11, X13. Setuju? Salah. lupa saya ya. Masih ingat kan tadi berapa? X7, oke. X6, X7, X11, 13, dan 17, oke. Nah, dari sini, kalau kita lihat ternyata grup 0 itu tinggi di mana saja? 0 di sini, ya, grup 0. Ini tinggi. Kemudian produk lain juga di sini tinggi. Sales force image ternyata rendah ya. Tapi kalau X13 ini diharapkan yang rendah itu maka persepsinya tinggi. Ya, makanya. Nah, sehingga grup 0 itu persepsi tinggi terhadap produk kualitas, produk line, dan competitive pricing. Sementara grup 1 tinggi di e-commerce activity, gitu. Kemudian sales force image-nya, 1, 2, 3, 4, ya gitu. Ya, seperti itu. Cara memprofiling grupnya ya. Melihatnya dari struktur matrik tadi atau discriminant loading. Kemudian dilihat dari di sini setiap variabelnya ya. Nah, setiap variabel yang mana ini nggak perlu semua variabel. Dan boleh nggak karena yang masuk cuma X13, X17 dan X17 ini malah nggak 17 satu lagi ya. 17 ini, 17 sudah dilihat. 17 yang ini, grup 1. Tidak hanya itu gitu ya, tetapi bisa juga kita menambahkan variabel yang lain tadi ya, yang masuk atau yang cukup tinggi tadi ya, sekitar 0,4 ke atas. Itu memprofiling. Ya, memprofiling grupnya. Gimana sih ciri grup 1, gimana sih ciri grup 2, gitu, seperti itu dari discriminant loading. Grup centroid adalah rata-rata ya tadi grup centroid itu rata-rata dari function score tadi untuk setiap grup. Oke, interpretation of the result. Ini udah ya contoh ini. Oke, kita langsung aja contoh. Ini belum validasi. Validasinya ini macam-macam validasi tadi ya. Macam-macam validasi mungkin kalau kita tidak punya data yang lain dia hanya akan muncul seperti ini, tentunya di atas aja estimation sample. Tapi kalau kita punya data training dan data validating gitu ya, ini bisa dihitung untuk whole sample. Ini data validating cross validated ini. Jadi kalau whole sample dikira sekali lagi gitu ya. Seperti apa? Jadi kalau cross validated ini kita menggunakan fungsi diskriminan dari hasil estimasi tadi, lalu dipredik dari data yang data validatingnya gitu. Maka klasifikasinya menjadi seperti ini. Itu kalau itu. Ya, umumnya kalau kita nggak punya data banyak, ya cukup yang di atas aja gitu ya. Yang di atas aja. Yang mana sih akurasinya? Akurasinya yang tepat diklasifikasikan ke kelompoknya dibagi dengan total yang ada. Seperti itu. Ini kalau ini tadi yang mana sih bisa dilihat dari yang ini yang 86,7% biasanya ya kalau cuma satu data yang kita punya, satu set data yang kita punya. Nah, itu kalau banyak. Nah ini tadi threshold. Thresholdnya itu berapa sih gitu ya untuk dibandingkan seberapa baik kan
kita kan pengennya kan sebesar-besarnya tadi persentase yang bisa dijelaskan itu mendekati 1. Tapi terkadang 0,6 atau 60% itu udah baik apa belum sih gitu. Itu bisa juga dilihat dari sini. Ada threshold-nya. Threshold-nya dari apa sih sebenarnya? Nah, ini dari ini cara ngitungnya. Misalkan tadi di grup 0 itu 39%, di grup 1 itu 61%. Dari datanya ya, jumlahnya itu segitu. Maka nanti threshold-nya bisa di proportional change atau maximum change kriteria. Nah, ini kalau kita lihat yang mana sih 39. Ini bukan beda ya, datanya beda bukan yang ini. Data ini contoh. Jadi tadi kalau data asli kita ya, data asli kita apa sih tadi miskin tidak miskin misalnya gitu ya. Yang miskinnya ini berapa persen sih jumlahnya, yang tidak miskin ini jumlahnya berapa persen, nah gitu. Ini dikuadratkan tambah ini kuadrat, itu sama dengan sekian, itu proportional change. Tapi kalau maksimum change sebagai thresholdnya kita hanya lihat dari yang data kita asli tadi, mana yang besar. Ini kalau di contoh ini, 61% itu yang besarnya. Yang banyak yang tidak miskinnya misalkan 61%, itu jadi thresholdnya. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan si akurasi yang kita hitung tadi. Oh, akurasinya tadi berapa data biasa misalkan ya, 86,7%. Oh, dibandingkan dengan 52,4%, udah jelas lebih tinggi ya. Kemudian dibandingkan dengan maksimum change-nya juga lebih tinggi, berarti tadi si model atau si function itu bisa dikatakan baik gitu ya dalam mengklasifikasikan observasi seperti itu. Ya, dan juga another threshold ini pakai apa di 1,25 itu apa ya, nilai apa ya, Z alpha per 2 atau apa nih? 1,2 kayaknya bukan alpha per atau alfanya berapa mungkin ya. Ini pakai nilai Z kritis atau T kritis mungkin ya. Jadi ini kayaknya nilai T deh ya, 1,24. Nah, T alpha per 2 mungkin seperti itu. Bisa juga dikalikan dengan proportional change-nya atau dengan maksimum change-nya segini, dengan proportional change segini, mana gitu yang lebih tinggi. Bisa juga dari situ threshold-nya. Nah, itu macam-macam tadi threshold, karena bisa jadi ya threshold-nya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat sehingga 60% juga sudah cukup baik mengklasifikasikan, bisa jadi seperti itu. Ya, oke. Coret-coret ya. Ya, itu dari slide yang pertama ya, seperti itu. Jadi yang slide pertama itu khusus yang 2 grup ya. Nah, intinya sama di yang ini saya share dulu satu lagi ya. Kita punya waktu masih ada. Nah, kita coba nanti untuk yang ini. Balik lagi, bukan yang ini, sorry. Ini yang mana? File-nya mana yang ini mungkin. Ini kah? Oke, benar. Nah, ini yang kedua, di slide yang kedua, sama ya. Intinya tadi hanya 2 itu ya, hanya 2 yang kita lihat. Fungsi diskriminannya ini seperti apa? Kemudian bagaimana cara memprediknya? Ya, atau mengalokasikan suatu data baru, itu gitu, cuma 2 itu. Tapi fungsi diskriminan seperti apa ini, nah ini banyak yang kita analisis dari fungsinya apa, kemudian bagaimana kebaikan fungsi itu dalam mengklasifikasikan tadi ya, dilihat dari akurasinya seperti itu ya. Nah, itu yang kita lihat sama sebenarnya itu, cuma di sini karena di sini more than 2 group, lebih dari 2 grup ya. Oke, nanti hasilnya atau outputnya kan jadi lebih banyak tuh fungsi diskriminannya. Kalau dia ada 3 grup, berarti fungsi diskriminannya yang terbentuk itu ada 2. Ya, kalau dia 4 grup ada 3, seterusnya akan min 1 gitu. Banyaknya grup dikurangi 1, itu fungsi diskriminan yang terbentuk. Nah, cuma masalahnya adalah tadi perlukah ya semua fungsi diskriminan itu kita interpretasikan, kita analisis misalkan gitu ya. Nah, itu ada tesnya tadi ya, tes signifikansi seperti itu. Berapa sih fungsi diskriminan yang signifikan?
bisa hasilnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada namanya rotation discriminant function. Nah, ini seperti di faktor analisis ya kemarin ya, bisa ada rotasi gitu. Di sini ada juga nanti bisa dipilih mungkin rotationnya apa gitu. Kalau di situ ada pilihannya. Seperti di analisis faktor ini bisa ada rotation discriminant function. Cara menginterpretasinya sama tadi ya, macam beda. Oke, cara algoritma masuk variabel X-nya yang mana duluan ini sama seperti yang tadi. Ini banyak yang samanya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh output yang kalau dia 3 grup, maka yang terbentuk 2 fungsi. Di sini ya, ada 2 fungsi diskriminan. Nah, bagaimana cara menghitung tadi berapa sih variasinya yang bisa dijelaskan? Nah, ini bagaimana? Ada 2 di sini, ada 2 fungsi. Nah, oke, kalau kita lihat di sini, misalkan kalau untuk yang canonical correlation function 1, function yang 1, ini kuadrat gitu ya. Ini artinya apa? Total amount of variance explained by the first function. Banyaknya variasi atau persentase variasi data yang dijelaskan oleh fungsi yang pertama adalah sini. Ini kuadrat. Jangan kejebak yang di sini nih, kumulatif di sini ya. Nih, di sini. Nah, kalau ini menggambarkan apa sih? Ya, 91% varian. Judulnya sama Bu, percent of variance. Ya, tapi ini gini, ini bukan terhadap variasi data yang ada. Nah, ya. Dari 2 fungsi itu gitu ya. Nah, dari variasi kedua fungsi ini, maka fungsi yang pertama yang paling besar nih, proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh fungsi yang pertama lebih besar dibandingkan yang kedua, intinya gitu. Jadi 100%-nya dari fungsi pertama dan fungsi kedua. Kalau yang ini seperti R-square yang dijelaskan tadi ya. Dia menjelaskan hubungan si function 1 dengan si fx-nya seperti itu, atau variasi data x yang tadi ya. Nah, gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat diinterpretasikan yang saya kasih ini, yang canonical correlation-nya. Gak usah yang percent of varian ya, atau sering salah di sini teman-teman. Banyak ya yang dulu maksudnya, bukan teman-teman yang sekarang, mungkin mahasiswa dulu ya, saya aja salah menginterpretasikannya, ngambilnya yang di sini. Nah, itu salah ya. Oke, berapa total varian yang bisa dijelaskan oleh fungsi diskriminan? Dilihatnya dari canonical correlation ya, tentunya. Bukan dari sini. Kalau dari sini salah nih, suka dari sini. Kalau di sini pasti berbeda nih hasilnya ya. Oke, jangan yang ini. Oke. Nah, lebih baik dari sini, bukan lebih baik. Tapi lihatlah yang ini, canonical correlation. Ini dikuadratkan, berarti variasi data yang ada ya. Data yang ada tuh di sini apa? Dia mungkin dari si fungsi tadi ya, atau bagaimana ya, si model itu ya, si fungsi yang pertama ini bisa menjelaskan variasi data sebesar 79,7% atau 0,893 kuadrat kali 100% gitu. Ya, seperti itu. Nah, sementara yang ini 0,517 dikuadratkan, 26,7% ini adalah ya persen dari sisanya. Jadi bukan kalau yang di faktor analisis atau PCA kan yang kedua ini sisanya gitu ya, terus dikumulatifkan jadi sekian kan gitu. Ini enggak. Nah, nanti ada sisanya dari 100% sudah dijelaskan. Ini kan sudah dijelaskan oleh si fungsi 1 segini. Berarti ada sisanya yang belum dijelaskan oleh fungsi 1, yaitu sebesar 20,3%. Nah, si fungsi 2 ini menjelaskan 26,7% dari sisanya. Jadi paham ya? Nah, jadi ini kalau ini dikuadratkan, nah ini menjelaskan variasi data dari sisa varian yang sudah dijelaskan oleh fungsi yang pertama. Sisanya tadi 20,3. Sehingga nanti total variasi yang dijelaskan oleh 2 fungsi diskriminan itu adalah 79,7% atau 0,893 kuadrat ditambah 0,517 kuadrat 26,7%
dikalikan sisa dari ini 1 min 79,7 yaitu 100 ya, bukan 100 kurangi 79,7 yaitu 20,3. Nah, jadi total variasi yang bisa dijelaskan oleh kedua fungsi diskriminan adalah 85,1%. Jangan salah lagi ya. Nanti kalau kayak gini, berapa total variasi yang bisa dijelaskan oleh kedua fungsi diskriminan? Kita jawabnya 100% kalau datanya. Kalau lihat yang di sebelah sini kan salah tuh. Nah, jadi ngelihatnya dari canonical correlation. Nah, kemudian kalau kita lihat signifikansinya, kedua fungsi itu signifikan. Signifikan membedakan dengan cukup baik. Gitu. Cukup baik atau tidaknya kita bisa lihat dari akurasinya. Ya, ini intinya signifikan membedakan ya kedua fungsi itu. Nah, kemudian tadi discriminant function ada yang unstandardized, ada standardized. Boleh keduanya. Nah, ini untuk menghitung apa tadi skor diskriminannya ya yang ini. Y-cap-nya tadi itu dari situ ya. Boleh yang mana? Boleh dari sini, ya standardized atau boleh unstandardized. Ya, kalau standardized interpretasinya seperti kemarin, setiap kenaikan satu standar deviasi di X6 produk kualitas maka akan menaikkan function 1 sebesar 0,969 standar deviasi di function 1 gitu. Interpretasinya seperti itu. Nah, ini bedanya biasanya ada konstantanya kalau di unstandardized. Nah, kemudian tadi apa ini grup min-nya ya. Nah, ini lebih grup min setiap variabel untuk setiap grup. Nah, lalu apalagi yang kita lihat tadi, kita mau menginterpretasi atau memprofilkan setiap grupnya. Caranya, nah ini seperti di analisis faktor, tadi cari variabel-variabel yang mempunyai korelasi tinggi. Nah, oke, ini karena ada dua unrotated dan rotated, ini lebih baik pakai yang rotated. Ya, kalau kita lihat yang lebih dari 0,4, jadi kita tandain ya. Ini, kemudian ini. Nah, tuh. Kalau ini di sini cuma ini aja nih. Nih, berarti nanti fungsi 2 ini korelasinya tingginya dengan produk quality gitu ya. Kalau yang fungsi 2. Tapi kalau fungsi 1 ini korelasi tingginya paling tingginya ke delivery speed untuk dan yang lainnya yang cukup tinggi. Complaint resolution, order billing, product line, price ability gitu. Nah, itu untuk fungsi 1. Sehingga nanti kita bisa mencirikan setiap grupnya dengan melihat rata-rata di setiap XX yang tadi berkorelasi tinggi. Nah, seperti ini. Kalau grup 1 ini mungkin tinggi di XX yang ini ya. Kita lihat ini positif, sepertinya tinggi-tinggi. Semuanya positif ya, delivery speed, price accessibility. Nah, seperti itu. Kemudian kalau si function 2 ini menjelaskan biasanya ya bisa ke grupnya kan ada 3 ya. Grupnya ada 3. Bisa dilihat apanya nih yang tinggi. Bisa juga nanti kalau grup 3 itu dijelaskannya lebih ke fungsi 2 gitu bisa juga ya fungsi 2 atau membedakan kelompok 3 kalau ini mau lihat di sini. Fungsi 2 membedakan grup 3 nih dengan grup yang lainnya gitu. Kalau kita lihat di sini kan ada positif di satu grup yang ketiga, sementara negatif di grup 1 dan 2 gitu. Berarti fungsi 2 ini lebih membedakan si kelompok 3 gitu ya sini. Nanti bisa profilingnya kemungkinan nanti ya kalau kita lihat datanya si grup 3 ini memiliki karakteristik yang produk quality-nya, persepsi dia terhadap produk quality-nya sangat tinggi.
Ini tentang data customer ya, customer. Nah, sementara untuk function 1 kalau kita lihat ini membedakan grup kelompok 1 dia negatif, kelompok 3-nya positif, berarti dia sangat positif. Nah, sementara untuk yang grup 2-nya ini middle, di tengah-tengah. Itu fungsi 1. Fungsi 1 membedakan dengan jelas antara grup 1 dengan grup 3 gitu. Tapi kalau grup 2 ini karena di tengah-tengah ya, jadi nanti ciri-cirinya ya mungkin dekat kemana nih gitu ya. Dia dekat ke sini atau dekat ke si kelompok 3 atau dekat ke kelompok 1 ini. Si kelompok 2 ini ciri-cirinya miripnya. Kemungkinan kalau karena di sini negatif 0,9 nih. Ini juga di tengah sih sebenarnya ya. Oke, dia sedang-sedang aja gitu ya. Mungkin ke sekian variabelnya itu masuk semua, tapi sedang-sedang aja di antara grup yang lainnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Kalau tadi kan si grup 1, tingginya di complaint resolution, order billing gitu. Kalau si kelompok 2 mungkin di antara itu tengah-tengah. Bahkan si produk quality-nya juga tengah-tengah gitu kalau si grup 2. Tapi kalau grup 3 yang paling tinggi ya produk quality-nya nih, mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya bisa dilihat ada datanya enggak ya? Ini sini. Nah, bisa kita lihat. Di produk quality-nya tinggi ya untuk grup 3. Complaint resolution-nya karena negatif ya, yang dicari negatif gitu ya, yang baik. Complaint resolution itu kan namanya complaint harusnya sekecil-kecilnya ya, yang terbaik adalah yang persepsi tinggi. Ini rendah, skornya rendah tapi dia persepsinya tinggi, sama seperti yang tadi yang kebalikannya gitu ya, mencari yang lower. Ada yang seperti itu. Mana ya? Atau ini negatif, rendah-rendah semua ya. Sorry, sebentar ya, kita gimana? Ini yang checklist itu sama dengan yang tadi ya. Order billing price. Yang paling rendah semua ya. Oke. Karena apa? Negatif ya tadi ya. Grup minnya itu tadi negatif. Untuk yang less than 1 year. Negatif berarti nanti kita akan lihat berarti dia rata-ratanya itu paling kecil ya. Rata-ratanya paling kecil, bukan paling tinggi, mungkin tadi hubungannya yang tinggi ke situ, ke function 1. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya kecil, negatif ya, negatif, more than-nya lebih tinggi. Berarti cari yang kecil-kecil mungkin di sini justru. Ini paling kecil untuk yang ini apa saja tadi, hampir semua variabel ya, ini kecil ya untuk yang grup 1. Yang grup 2 ya tengah-tengah. Nah itu profilingnya ya. Kalau alokasinya, tadi alokasinya di sini nggak ada contohnya ya. Nggak ada contohnya bagaimana cara mengalokasikan si data baru gitu ya untuk yang. Nah ini caranya ada di Johnson sebenarnya. Caranya itu dihitung posterior probability. Posterior yang paling tinggi ke grup mana, itulah dia masuk ke grup itu. Gitu. Terus kalau di SPSS kan nggak keluar posteriornya, atau sulit untuk mempredik data baru gitu. Posterior yang ini bisa ya, yang data yang ada bisa gitu. Dan dihitung posteriornya, skornya bisa keluar. Tapi kalau kita punya data baru dipredik itu sulit gitu, itu harus manual. Itu SPSS, kalau R bisa. Nah ini cara mendeteksinya. Tadi salah satu caranya adalah dia, kalau kita hitung skor function dari function 1 dan function 2, yang mana dia lebih dekat ke mana gitu ya. Kan dia punya skor function tuh.
Oke, ini cara untuk tolong diperhatikan, itu agak sulit untuk mengalokasikan ini kalau di SPSS ya tadi. Caranya hitung dulu, kita kan punya X0 tadi ya. X0 untuk apa aja nih, tadi banyak ya, X-nya yang masuk, X berapa aja? Ini, 2, X6 dan X18 gitu. Misalkan kita punya X6 itu produk kualitas dan delivery speed, ada produk kesekian, bukan produk, ada bukan produk, ada customer, mungkin customer siapa, mempunyai X16-nya dengan sekian, kemudian X16, X6, X18, X6 dan X18-nya nilainya sekian, bukan nol ya, ada angkanya gitu ya. Nah, kita kan bisa menghitung function score ya untuk function 1 dan function 2-nya dengan dari sini. Nah, ini kan alpha cap-nya, A-cap-nya itu ada di sini. A-cap untuk function 1 kalikan X6 kalikan X18, dapatlah nanti skornya kan. Nah, dapat skor, kemudian di sini juga nanti akan hasilnya skor Y cap 0 di function 1 dan Y cap 0 di function 2 kan, itu ya skornya. Nah, skor function itu bisa kita bandingkan dengan si grup min-nya. Grup min-nya ini yang ini nih, tiga ini. Nah, di function 1 misalkannya skor function 1, dia hasil skor functionnya gitu ya lebih dekat ke mana dibanding yang di grup min ini. Ini kan mencarinya gitu. Nah, bisa dari situ mencarinya. Ya, oke. Kemudian di function 2 dia grup min-nya kan ada ini. Skor function tadi yang dihasilkan Y cap 0 untuk function 2 kan dapat tuh. Ya, kita golongkan ke mana? Misalkan ternyata negatif 2 gitu ya, ternyata negatif 2 berarti dia masuk ke sini. Tuh, itu agak sulit ya untuk yang SPSS, tapi kalau untuk yang R itu mudah gitu. Dia prinsipnya untuk yang di R akan mencari nilai posterior yang paling tinggi. Untuk yang linear diskriminan, untuk yang quadratic score, nah quadratic score-nya ini tingginya ke mana, ke grup yang mana? Nah, seperti itu, ini contoh nah ini kayak gini, mencari nilai posterior, probability terbesar. Posteriornya itu ternyata tinggi di kelompok ke K, maka dia akan masuk ke kelompok ke K. Tuh. Ya, kalau dari kuadratik, kalau dia metode kuadratik, nilai skor kuadratiknya, tadi skor function kuadratiknya ya, diskriminan kuadratiknya dihitung, lalu dia yang tertingginya di kelompok yang mana. Seperti itu. Ini setiap kelompok ya dihitung ya posteriornya. Posteriornya nanti ada, kalau 3 kelompok ada 3 kelompok dan 3 posterior. Nah, posterior yang tinggi yang masuk ke kelompok itu. Misalkan kita punya 3 grup, nah ada nilai posterior grup 1, grup 2, grup 3. Nanti tertingginya ternyata di sini 0,9, di sini 0,4, di sini 0,2 gitu. Maka dia akan masuk ke kelompok 1 gitu, itu posterior. Nah, quadratic score juga demikian, tapi di sini bukan posterior tapi quadratic score-nya. Itu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba latihan. Ini sebagai respons T ya, 12, 28 cukup lah ya. Yang mana? Mau yang A dulu, mau yang SPSS?